Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sampai kepada tingkat yang sangat meresahkan. Ngerinya lagi, berbagai lapisan masyarakat sudah tersentuh oleh narkoba. Di sisi lain, kehadiran komunitas narkoba menjadi sebuah realitas menarik untuk diamati. Pasalnya mereka berkomunikasi menggunakan istilah atau sandi khusus bersifat rahasia. Adalah Dr. Edison Bonartua Hutapea MSI tertantang untuk mengamati komunitas narkoba itu. Kepala Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Bung Karno ini menyoroti dari aspek simbol-simbol komunikasi yang mereka gunakan. Edison mengaku banyak istilah-istilah dalam dunia narkoba yang dia dapati di sana dan menjadi acuan buat dirinya bisa masuk dan diterima dalam komunitas narkoba di wilayah dan tempat yang lain. Ya, terima kasih. Jadi saya sedikit menjelaskan tentang terciptanya buku ini. Sebetulnya ini buku referensi, karena buku itu ada dua jenis, buku referensi dengan buku cetak yang sifatnya dari bahan-bahan yang lain. Kalau buku referensi ini dari yang saya buat ini hasil dari penelitian. Nah, ini hasil penelitian saya dari disertasi saya pada saat saya menyusun program doktor, peneliti tentang komunitas narkoba di beberapa daerah. Disertasi saya gabungkan dengan beberapa teori-teori komunikasi, maka terciptalah disertasi saya. Dan kemudian saya punya ide, saya kembangkan dan saya rangkum intisarinya menjadi buku ini. Buku ini sebetulnya bertujuan untuk punya guna untuk masyarakat, khususnya kepada anggota-anggota keluarga, bapak, ibu, untuk agar anak-anaknya bisa mengetahui kegiatan-kegiatan yang berdampak negatif, dalam arti bahwa kode-kode dan simbol-simbol pemakaian narkoba itu bisa di mana saja. Makanya untuk sekarang ini buku ini sedikit banyaknya bisa menjadi sumbangsi untuk masukan bagi para aparat kepolisian, bagi di rumah tangga, dan bagi tokoh-tokoh masyarakat dan pada umumnya khusus untuk masyarakat kita semuanya. Singkatnya saya rasa itu yang bisa saya jelaskan. Untuk penelitian, kurang lebih kalau untuk penelitian sebelum jadi buku, saya observasi kurang lebih hampir 1,5 tahun. Kemudian saya buat menjadi disertasi penelitian. Di tahun ini saya atas masukan dari teman-teman sebaiknya dijadikan satu buku yang namanya buku referensi, dan ini juga memang salah satu bahan untuk pengumpulan karena saya dalam rangka mau memasuki jenjang guru besar. Mudah-mudahan ini bisa satu syarat untuk bisa saya mencapai gelar profesor. Terima kasih. Jadi yang menarik untuk intisarinya, kita bisa mendapatkan beberapa perilaku, gerak-gerik, atau yang dapat dikatakan gestur, bahasa tubuh, simbol-simbol nonverbal bagi pengguna dan komunitas pengguna narkoba yang sangat cenderung berbeda dengan simbol-simbol yang digunakan oleh masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, para bapak ibu di rumah dan para aparat bisa memaknai simbol-simbol yang bisa ditafsirkan, bahayanya bisa ditafsirkan berbeda makna. Jadi intisarinya kita bisa mengetahui bagaimana gerakan, gestur para komunitas narkoba. Simbol-simbolnya misalnya, kalau yang saya temukan observasi yang
sekarang ini sebetulnya makin melebar. Kalau para pemakai putau ini ada dua, pemakai putau yang dikatakan yang clean, yang bersih, sama pemakai putau yang jorok. Itu terlihat dari dia kalau di rokoknya itu ada lambang aid, yaitu lambang pita itu ditaruh di rokoknya. Itu menunjukkan dia pengguna putau yang jarum suntiknya dia mempunyai yang hanya dia pakai untuk dirinya dia. Sementara kalau pengguna putau yang jorok itu suntikannya itu bisa dipakai dari bersama-sama seperti itu. Jadi kode-kodenya itu yang bisa kita lihat. Ya. Bisa terlihat sebetulnya dari observasi saya dan dari saya lihat di lapangan, kemudian saya coba konsultasikan kepada para pengamat di aparat tentang pengedaran narkoba. Sebetulnya gerakan sandi-sandi bahasa nonverbal ini sebetulnya sangat lamban, jadi bisa diprediksi sampai 10 tahun tidak mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Ya. Hanya yang nantinya mungkin bisa banyak perbedaannya dari cara aktualisasi dirinya seperti itu. Okay. Ya, kalau dulu itu rata-rata yang saya dapati observasinya dan ini ada di buku saya, mereka rata-rata memakai itu hanya untuk kebutuhan yang sifatnya untuk misalnya untuk pergaulan segala macam. Tapi kalau untuk ke depan saya rasa yang sangat sulit diprediksi pemakaiannya itu lebih kepada dalam arti dia sebagai konsumen, dalam arti konsumennya itu misalnya salah satu informan saya di sini dia bisa memprediksi, dikatakan dia sampai mati memakai narkoba, padahal dia sebagai accounting di salah satu bank yang sangat banknya tuh yang punya nama lah. Dalam arti dia memakai narkoba itu tidak mempermasalahkan bahwa itu dia merasa ketergantungan seperti itu. Ya. Kesulitan yang saya dapat sebetulnya rasa openness, rasa keterbukaannya mereka pemakai narkoba untuk diwawancarai seperti itu. Yang pasti pertama itu harus siap mereka rasa untuk menarik diri, rasa prasangka yang berlebihan. Yang ketiga rasa takut, jangan-jangan kita suatu informan atau intel seperti itu. Makanya saya pertama langkahnya membawa surat dari kampus saya, kemudian kedua saya memberikan suatu rasa kedekatan, dan rata-rata saya tidak pertama kali kenal tidak mungkin langsung wawancara. Jadi rata-rata di hari ketiga, di keempat baru saya melakukan wawancara seperti itu. Jadi menjalin kedekatan dulu kepada para informannya seperti itu. Ya. Ya, tadi saya katakan buku ini semoga bermanfaat untuk masyarakat, untuk di keluarga, dan untuk aparat. Buku ini kurang lebih tidak mungkin ini perfect ya, tapi minimal bisa membantu untuk membuka sisi-sisi kehidupan memakai narkoba. Pesan kami, pesan saya dan saran saya di sini, para pemakai narkoba itu kita menganggap kehidupan mereka kehidupan yang betul-betul hitam, kehidupan yang harus dilupakan. Mereka punya sisi yang sangat sosial seperti itu. Makanya buku ini semoga mengubah paradigma yang sangat negatif masyarakat kepada pemakai narkoba.